Oke, teman-teman bisa sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai PKN STAN, mungkin teman-teman bisa menonton video ini terlebih dahulu. Berdiri tahun 1952, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terus bertransformasi untuk membentuk insan abdi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara. Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN kini memiliki 3 program studi, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, serta D4 Manajemen Aset Publik. Selain itu, telah dicanangkan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Selamat datang di Politeknik Keuangan Negara STAN, perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang siap untuk mendidik generasi milenial dan generasi Z. PKN STAN telah mentransformasikan dirinya untuk siap mendidik Anda-Anda semua, generasi Z, generasi milenial yang banyak menggunakan teknologi, yang perlu mendapatkan pendidikan berbasis karakter. Visi kami, PKN STAN, adalah menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk jadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional. Orang-orang negara yang mewujudkan sebuah Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terus menjadi perguruan tinggi terkemuka. PKN agar ada perkembangan zaman. Proses pembentukan tiap mahasiswa tidak hanya dikemas melalui kurikulum akademik, tetapi juga melalui kurikulum pengembangan karakter. Kurikulum pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pada setiap mahasiswa. Pengembangan karakter tersebut akan didukung dengan program pendidikan asrama bagi mahasiswa PKN STAN. Berisik banget gimana tuh? Pembelajaran di PKN STAN didukung dengan berbagai area terbuka yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan saling berinteraksi. Pembelajaran di PKN STAN juga memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya portal Sivitas dan Learning Management System untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses bahan pembelajaran, tugas, nilai, serta pengumuman lainnya. Pembelajaran jarak jauh juga didukung dengan adanya pembelajaran melalui video conference dan video pembelajaran lainnya. Kurikulum akademik
terus diperbarui dengan penekanan kemampuan analisis setiap mahasiswa untuk menyongsong PKN STAN yang berakreditasi unggul yang bertaraf internasional. Menunjang pencapaian tersebut, perpustakaan juga hadir sebagai tempat untuk mahasiswa berinteraksi dan memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Berbagai koleksi buku, jurnal, dan perpustakaan telah disediakan secara fisik maupun digital. PKN STAN terus mendorong adanya pembaharuan perpustakaan digital untuk mengaktifkan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula penelitian terapan yang berfokus pada kebutuhan Kementerian Keuangan juga pemangku kepentingan lain di bidang keuangan negara yang diadakan untuk mendorong kemampuan sivitas. PKN STAN juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran tiap sivitas akademika kampus. Hal ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan umum dan berbagai aktivitas olahraga. PKN STAN mendorong setiap mahasiswa untuk mampu mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam dirinya. Hal ini ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di berbagai bidang, seperti akademik, seni, dan olahraga. PKN STAN merupakan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, keberagaman dan kesatuan Indonesia dapat terpancar dari tiap kegiatan kemahasiswaan di PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN adalah insan-insan yang unggul, profesional, dan berintegritas yang siap mengabdi di berbagai kementerian lembaga Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke. PKN STAN, 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 PKN STAN untuk Indonesia. Oke. Oke teman-teman, itu tadi video sekilas dari PKN STAN. Mungkin teman-teman yang di sini juga sudah mengulik lebih dalam apa itu PKN STAN dan apa aja jurusan yang berada dalam PKN STAN dan apa keunggulan PKN STAN dibanding dengan PTN atau kedinasan lain, dan apa aja mungkin suatu poin-poin yang udah didapati teman-teman untuk memilih PKN STAN sendiri. Oke, di sini mungkin kita lebih banyak berdiskusi. Adakah teman-teman mungkin yang menanyakan seputar PKN STAN? Kalau info dari PKN STAN, mungkin teman-teman bisa lihat akun sosial media PKN STAN. Di Instagramnya ada PKN STAN, dan di YouTube juga ada YouTube PKN STAN. Apalagi nanti kalau teman-teman mau tahu bagaimana persyaratan masuk PKN STAN dan langkah-langkah pendaftaran secara online, dan sampai tata cara tes SPMB PKN STAN-nya sendiri. Ada yang mau ditanya teman-teman? Oke, yang mau saya highlight juga perbedaan prodi waktu saya masuk PKN STAN di tahun 2019 berbeda dengan
program studi PKN STAN di tahun ini. Itu mulai berlaku tahun 2021 kemarin. Gue pun saya host nah. Sa pelajaran. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa mbak? Bunyi miku dong. Oke, ini ada satu. Oke, kita baca satu-satu ya. Oh, tadi jaringan saya macet ya. Ada yang bertanya, Kak, untuk penjurusan itu dari awal atau sehabis lolos semua? Jadi penjurusannya nanti, habis kalian mengisi data di Dikdin, nanti kalian juga akan mengisi data di portal PKN STAN sendiri, yaitu portal SBMB PKN STAN. Di sana kalian akan memilih jurusan langsung yang telah disediakan. Ada 3 program studi. Yang pertama itu D4 Akuntansi Sektor Publik. Yang kedua itu D4 Manajemen Keuangan Negara. Dan yang ketiga D4 Manajemen Aset Publik. Jurusan pajak, sebenarnya jurusan pajak itu nggak dihapus. Cuman jurusan pajak itu sudah termasuk di dalam manajemen keuangan negara. Tahun kemarin aku sudah bikin akun Dikdin, apakah sekarang harus bikin lagi? Enggak. Karena udah isi sebelumnya data di Dikdin sendiri. Jadi nanti mungkin untuk selanjutnya langsung isi data ke PKN STAN karena data di Dikdin sendiri sudah tersimpan. Atau mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan diberitahu sendiri oleh PKN STAN dan Dikdin sendiri gimana caranya mengisi data untuk mendaftar sekolah-sekolah kedinasan. Kalau untuk seleksi tahap wawancara, apa aja yang ditanyakan, mungkin secara lebih jauh aku sendiri tidak tahu lebih karena di tahun aku kan tidak ada tes kedinasan, yang ada itu hanya tes SKD, TPA, TBI, dan kesemaptaan atau kebugaran. Tapi mungkin apa aja yang ditanya paling seputar kemampuanmu atau hobimu atau mungkin alasanmu untuk mendaftar PKN STAN dan pertanyaan-pertanyaan lagi yang dimungkinkan sebagai syarat untuk masuk PKN STAN. Oke. Oh, untuk tahun ini sama tahun kemarin itu kan pendaftaran masuk PKN STAN itu syarat administrasinya terlebih dahulu itu yaitu nilai UTBK. Bentar ya, aku mau cek dulu syarat berapa. Teman-teman tadi ada yang menanyakan kan untuk syarat skor untuk nilai UTBK sebagai syarat administratifnya. Yang pertama itu untuk program reguler minimal tes potensi skolastiknya atau TPS di angka 600 dan tes bahasa Inggrisnya di angka 450. Sedangkan untuk program afirmasi syarat nilai UTBK di TPS minimal 400 dan di TBI minimal 375. Tips skor SKD tinggi dong, Kak.
tipsnya belajar yang banyak, latihan soal yang banyak. Mungkin ada lagi yang bertanya. Nanti rekaman Zoom-nya akan dibagikan oleh pihak masuk, oleh pihak bimbingan belajar ini. Apalagi yang mau tanya? Kalau tahun ini daftar STAN boleh nggak daftar sekolah kedinasan lain buat jaga-jaga? Sebenarnya bisa sih. Sewaktu kalian mengisi data Dikdin, nanti ada diurutkan sekolah-sekolah kedinasan sekolah kedinasan apa saja yang tidak bisa diambil secara berbarengan. Contohnya, kalau mau ke IPDN, nggak boleh ke PKN STAN, jadi hanya pilih satu. Ada juga TNI, yaitu Angkatan Militer, ada juga STIS, ada juga STEM-KG, dan kedinasan-kedinasan lainnya. Tapi ada juga sekolah kedinasan atau sekolah pemerintah lainnya yang tidak terdaftar dalam Dikdin itu. Contohnya sekolah di bawah naungan kementerian, sekolah-sekolah kedinasan lain. Boleh kok nanti mungkin kalian kan ada grup ya, bisa saling share infonya supaya kalian juga bisa jaga-jaga selain ngambil kedinasan yang terdaftar di Dikdin, dan kalian juga bisa ngambil sekolah dinas lain yang dibiayai oleh pemerintah, dan bisa juga ngambil PTN. Jadi harus pintar-pintar dari diri kita sendiri untuk ngambil plan-plan lain. Di antara plan satu, apa aja plan-plan yang harus kalian persiapkan. Skor aman plus kesehatan sama kebugaran. Untuk skor amannya itu tidak dipublikasikan, jadi hanya pihak PKN STAN yang tahu tes kesehatan dan kebugaran aman pada poin berapa. Iya, TBI yang tuh include literasi bahasa Inggris yang di SNBT kan, Kak. Iya, jadi nilai TBI yang dimaksud itu nilai yang kalian dapat di waktu tes SNBT. Ada yang bertanya juga, Kak, izin bertanya, apakah pengalaman kakak yang menurut kakak sulit pada saat mendaftar di PKN STAN hingga lolos? Menurut saya, tes yang paling sulit itu berada di tes akademiknya. Karena apa? Karena di tes akademiknya itu kita bersaing dengan ratusan ribu siswa, dan itu penyisihannya itu secara langsung, maksudnya secara langsung waktu tes itu kan pertama itu tes SKD. Jadi waktu tes SKD itu ada poin ambang batas, yaitu poin-poin minimal yang harus kita capai supaya bisa lolos tahap selanjutnya. Itu ada poin-poinnya TWK, TIU, TKP. Ada itu poin-poinnya, berapa aja yang harus kita dapat untuk lolos untuk tahap berikutnya. Kalau misalkan kalian gak lolos nih, misalkan di TWK poinnya 80, tapi yang kita dapat itu 75, jadi otomatis gak lolos. Mungkin untuk lebih interaktifnya lagi, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung open mic supaya lebih enak juga diskusinya. Ayo teman-teman. Nggak ada yang mau open mic ini.
Oh, satu lagi teman-teman, di PKN itu dituntut untuk kita aktif di dalam perkuliahan maupun di luar kampus, karena kan sekarang kan sistemnya itu ada dua. Yang pertama itu kita belajar di kampus PKN dan belajar di asrama, karena kan selain dari akademik, ada juga nilai-nilai yang harus kita kumpulkan di dalam asrama dan kegiatan lainnya. Jadi kalau di kampus itu kita harus aktif. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kayak diskusi seperti ini, jadi dibiasakan untuk bisa tampil berani, menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Kalau untuk tahun ini, tes akademiknya itu nggak ada, jadi hanya tes SKD doang. Tes akademiknya itu dilihat dari nilai SNBT kalian. Maaf Kak, saya ingin bertanya Kak. Mm-hmm. Kalau izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafarel. Kalau di STAN masih ada jurusan bea cukai nggak Kak? Kalau di sana nggak ada bea cukai lagi. Oh, nggak ada bea cukai lagi? Iya, nggak ada. Kalau misalnya itu cara lainnya apa ya? Cara lainnya ya, kira-kira? Apa? Izin apa? Boleh. Maaf. Kan udah nggak ada lagi kan ya jurusan bea cukai ya di STAN tahun ini ya? Iya, itu benar. Kalau cara lain gitu selain di STAN ada cara lain nggak Kak? Kira-kira? Cara lain di STAN? Ya nggak, maksudnya cara ingin masuk bea cukai gitu selain di STAN gitu, ada nggak? Oh, enggak. Kalau bea cukai nggak ada. Karena bea cukai sendiri itu dulunya ada di PKN STAN. Sekarang udah dihapus, hanya 3 program studi itu aja yang sekarang. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi. Dipersilakan. Oke, silakan. Lutfia, dia mau ditanya nggak? Oke, silakan. Silakan ini. Oh, yang bertanya siapa tadi? Suaranya. Maaf Yuni, suaranya putus-putus. Boleh diulangi kembali? Suaranya tidak kedengaran. Apakah hanya saya yang tidak mendengar Yuni? Iya Kak, nggak kedengeran. Oh iya, nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran Yuni. Selain Yuni, sembari menunggu Yuni, adakah lagi yang mau bertanya? Saya Kak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maharani. Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Saya mau tanya apakah ada penambahan kuota per jurusan? Penambahan kuota per jurusan ya. Kalau penambahan sepertinya tidak ada. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu ya sudah ada pengumuman langsung dari PKN STAN yang memberikan jumlah kota dari tiap-tiap prodi. Itu udah dibagi-bagi tuh, yang reguler berapa orang, yang afirmasi berapa orang. Kalau kemungkinan ada pun tambahan,
mungkin tidak dijelaskan secara rinci untuk tambahan akuntansi berapa orang, manajemen keuangan negara berapa orang, mungkin tidak dikasih tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tambahan peserta dari jumlah formasi yang diminta, dan ada juga pengurangan formasi dari yang telah dipublikasikan. Karena dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi pengalaman kakak waktu tahun 2019, bahkan formasi yang diajukan itu berbeda dari formasi yang diterima. Dulu formasinya itu 3.000 pas angkatanku, padahal pas pengumuman diterimanya itu ada sekitar 2.600 orang. Jadi untuk formasinya itu kita nggak tahu secara pasti, itu tergantung dari kebijakan PKN STAN sendiri. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Ayu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah bisa jaringannya? Pak, mau bertanya dong. Ya, silakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Surin dari Salatiga. Kak, kalau perbedaan reguler sama afirmasi itu apa? Kalau perbedaannya reguler sama afirmasi, reguler itu untuk kita putra-putri yang berasal dari Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau untuk afirmasi itu program penerima beasiswa yang dikhususkan untuk putra-putri di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat yang berasal dari pendidikan menengah, dan yang bukan berasal dari pendidikan yang bukan dari pendidikan menengah secara khusus. Kenapa kita dibedakan? Karena dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada kebijakan PKN STAN sendiri yang memberikan kuota secara langsung kepada anak-anak yang berada di provinsi bagian timur. Jadi mereka dikhususkan dan sudah ada kota yang mereka penuhi secara langsung dalam daerah itu. Jadi mereka itu hanya bersaing dengan provinsi yang sebagai penerima afirmasi. Sedangkan reguler seperti kita dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kita bersaing secara keseluruhan dengan putra-putri daerah yang ada di Indonesia, kecuali tadi itu provinsi yang berasal dari bagian timur. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Yuni masih ingin bertanya tidak? Untuk pendaftarannya sampai sejauh ini belum ada konfirmasi dari PKN STAN. Jadi untuk teman-teman bisa sering-sering pantau aja akun Instagram PKN STAN sendiri atau akun-akun bimbingan belajar lainnya yang mungkin telah menyediakan informasi mengenai seputar kedinasan. Seleksi administrasi itu termasuk nilai SNBT ya. Iya. Jadi untuk lolos dalam seleksi administrasi, teman-teman harus ikut SNBT, dan tidak hanya ikut saja tapi bisa mencapai nilai yang telah dipersyaratkan tadi, yaitu TPS dan bahasa Inggrisnya dengan poin-poin yang telah dipersyaratkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tanya jawab dari kita. Atau masih ada yang bertanya nggak? Atau mungkin cukup sekian dulu diskusi kita mengenai seputar PKN STAN. Nanti jika ada waktu yang lebih, kita bakal bisa juga berdiskusi lagi tentang apa-apa yang ingin teman-teman tanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi. Di sini teman-teman nggak usah
kaku belajarnya karena di sini kita sistemnya itu diskusi, jadi teman-teman juga mungkin sudah banyak di sini yang sudah persiapan, sudah banyak juga yang lebih tahu dari saya karena saya juga udah alumni. Mungkin pengetahuan teman-teman mengenai PKN STAN dan soal-soal PKN STAN sudah lebih banyak dari saya. Sebelum kita mulai, aku mau share soal dulu ya. Teman-teman, saya sudah mengirimkan soal SKD berupa TWK, berupa TU, dan berupa TKP. Teman-teman sudah menerima soalnya, filenya? Belum, Kak. Belum ada. Belum ada ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Oh iya, benar-benar. Udah terima filenya belum? Sudah, Kak. Oke teman-teman, aku akan kita mulai belajar dari TKP terlebih dahulu. Kenapa dari TKP? Karena menurut saya TKP soal yang menurut orang-orang atau menurut saya sendiri adalah soal yang paling mudah karena kita hanya memilih poin-poin yang menurut kita benar, tapi sebenarnya di sini adalah suatu tantangan karena kita harus menemukan pilihan yang paling tepat untuk mengumpulkan skor. Karena TKP sendiri kan nggak ada yang salah atau benar. Itu terdiri dari pilihan A sampai E itu memiliki poin-poin tersendiri dari poin 1 sampai 5. Jadi teman-teman sendiri harus pintar-pintar milih jawaban nih. Dikirimnya di mana, Kak? Udah saya kirim di room chat. Oke, sembari untuk semuanya udah pada dapat soalnya belum? Sudah, Kak. Sudah, oke. Punya aku tidak bisa di-download, Kak. Mungkin teman-teman lain, soalnya kakak nggak masuk grup. Kalian punya grup ya? Belum masuk juga saya, Kak. Belum masuk grup, Kak. Grup apa? Grupnya Kita belum yang ada mana ya? janji buat bikin. Oh iya, aku kira kalian disatuin dalam satu grup. Kebetulan kakak belum masuk dalam grup itu gitu. Jadi, oke. Mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk mengirimkan kembali soal-soal filenya untuk teman-teman yang lain yang belum mendapatkan soal.
mendapatkan filenya. Boleh dibantu teman-teman siapa yang bersedia. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Kakak minta kalian interaktif ya, supaya enak juga diskusinya. Untuk soal yang pertama, sudah buka semua soal TKP-nya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Ya. Kak. Soalnya tadi udah dikirimkan, teman-teman. Mungkin yang lain bisa bantu up kembali filenya yang sudah kakak kirim, agar teman-teman yang lain juga bisa melihat